Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita juz 30 dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Al-A'la. Surat Al-A'la artinya yang maha tinggi. Ini adalah surat Makkiyah. Karena surat Makkiyah, maka mukhatabnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Dan orang-orang musyrikin Quraisy ini adalah orang-orang yang mengingkari terhadap hari berbangkit, Rasulullah Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka tema pembahasannya adalah terkait dengan tiga hal tersebut, yaitu terkait dengan hari berbangkit, Al-Quran, dan hari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah ya, nama Tuhan pencipta kamu yang maha tinggi. Sabbih artinya sucikanlah atau jauhkanlah Allah dari sifat-sifat yang buruk. Sehingga ketika ada persangkaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, seperti mereka menyangka bahwa Allah punya anak, yaitu Allah kemudian menyambungkan dengan subhan. Seperti dalam surat Al-Baqarah, qalu ittakhadallahu subhanah. Dan mereka mengatakan Allah itu punya anak, maha suci Allah dari apa yang mereka persangkakan itu. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak gitu. Itu sabbih, sehingga ketika ada tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan sifat kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian disambung dengan sabbih subhanah untuk mensucikannya. Sucikanlah nama Tuhan pencipta kamu yang maha tinggi. Al-A'la, yang maha tinggi. Ini ada tiga hal yang mencirikan Allah itu maha tinggi. Yang pertama adalah Allah maha tinggi dari segi sifatnya. Allah maha mengetahui, Allah maha mulia, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kaya, dan seterusnya. Adalah sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala paling tinggi di antara yang ada, ya. Apalagi makhluk, ya, tidak ada yang bisa menyamai, ya, Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Yang ketiga adalah Allah maha tinggi dari segi zatnya. Jadi Allah itu paling tinggi di arsy. Banyak orang berdoa itu mengandahkan tangan sambil lihat ke atas gitu. Allah itu di atas, bukan di samping, bukan di bawah, tapi di atas. Menunjukkan zatnya Allah itu maha tinggi. Kemudian Allah SWT berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa, yang dia menciptakan makhluk lalu dia menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, kemudian menyempurnakannya. Yang ada dalam diri kita saja, ya, organ-organ tubuh ini luar biasa, maha sempurna Allah. Menciptakan kita jantung yang terus berdetak walaupun kita tidur, walaupun kita tidak sadar, tapi jantung terus berdetak. Kalau jantung berdetak berhenti 1 menit saja, maka sudah mati kita. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengendalikan itu semua. Begitu juga alam semesta ini yang begitu sangat teratur, indah, ya. Bagaimana kita bumi ini bisa mengitari matahari dengan sangat disiplin, planet-planet mengorbit sesuai dengan garis besarnya, sesuai dengan porosnya. Kalau kemudian tatanan ini tidak ada yang mengendalikan, maka akan hancur semuanya. Maka maha suci Allah yang telah mengatur itu semua. Walladzi qaddara fahada, dan yang dia menentukan takdir lalu dia memberikan petunjuk. Qaddar itulah fitrah, ya, fitrah kita sebagai makhluk manusia, sebagai hewan. Fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk, ya,
bisa diartikan juga memberikan kita insting begitu. Ada beberapa tanaman yang menjadi obat bagi manusia, yang itu yang ngajari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan insting, obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Tidak insting. Dan bagaimana hewan-hewan ya itu bisa mencari makanannya, ya, itu juga Allah yang memberikan insting. Dan bagaimana bayi yang baru lahir, bayi manusia itu baru lahir, ya haus, ya, maka didekatkan kepada puting susu ibunya, maka dia kemudian menyedot puting ibu susunya itu, ya, kemudian mendapatkan susu. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahada tadi memberikan petunjuk tadi. Walaupun profesor banyak mengajari bayi, nggak bisa. Ya, itu adalah insting, itu adalah Allah yang memberikan petunjuk kepada bayi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal mar'a", dan yang dia menumbuhkan rerumputan dengan berbagai macam rerumputan yang ada, yang hijau, indah, waja'alahu wusa'an ahwa, lalu dia menjadikannya rumput itu kering, kehitam-hitaman. Ya, semula rumputnya subur, hijau, kemudian menjadi kering kehitam-hitaman. Inilah gambaran duniawi. Ya, tidak ada yang abadi. Kita mengalami masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, menjadi pemuda, umur 33 tahun itu yang paling kuat-kuatnya orang, ya, paling ganteng-gantengnya, kalau perempuan juga paling cantik-cantiknya begitu. Tapi ketika usia 40, 50, maka sudah berubah, ya, berkerut kulitnya, ya. Mungkin penglihatan sudah mulai rabun, ya, pendengaran sudah mulai berkurang, ya, sudah tumbuh uban di kepala kita, ya. Itu menunjukkan bahwa dunia itu tidak kekal, dunia itu sementara saja, keindahan itu sementara saja kalau ada di dunia ini. Seperti bunga mawar itu indah, tapi kalau kemudian dipetik, ya, cepat layu, itulah duniawi. Jadi tidak ada yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka tidak akan kamu lupa yang dibacakan. Illa, kecuali Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sungguh dia mengetahui yang nampak dan apa yang tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan, ya, wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu dibaca, Nabi Muhammad mendengar, kemudian Nabi Muhammad langsung hafal, ya, tanpa salah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi ketika beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, beliau langsung hafal. Maka kemudian Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk menggerakkan lidahnya, ya, ketika wahyu itu diturunkan. Ya. Ketika ada Nabi Muhammad berusaha untuk menghafalkan, ketika wahyu turun khawatir lupa, maka Allah jamin nggak usah. Ya. Sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka tidak akan lupa, kamu tidak akan lupa. Ya, dengarkan saja. Illa Masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah, kecuali beberapa ayat yang dimansuhkan. Ya, ayat yang dimansuhkan memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diganti dengan ayat yang baru. Tapi seluruh isi Al-Quran ini adalah valid, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad tidak ada ayat yang disembunyikan, kecuali yang dimansuhkan, ya, bisa jadi dilupakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala pada diri Nabi Muhammad SAW. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kamu lil yusra, kepada syariat yang mudah, yaitu Islam. Jadi syariat Islam itu mudah, bisa dipraktekkan, bisa dilakukan oleh manusia. Seperti syariat sholat, ya. Sholat itu kalau nggak mampu berdiri karena sakit, boleh duduk. Kalau duduk nggak mampu, boleh dengan tidur, ya, berbaring, terlentang, bahkan pada tingkatan yang paling lemah, ya, ketika dia nggak bisa dengan pakai isyarat, menunjukkan bahwa Islam itu mudah dilakukan, tinggal mau apa tidak. Puasa juga demikian, walaupun itu puasa wajib, tapi kalau sakit boleh diqadha. Ya. Begitu juga zakat, ya, bagi yang mampu, dan itu pun cuma 2,5% saja, bukan 10%, bukan 50%, apalagi 100%. 2,5%, sedikit sekali, dan itu memungkinkan orang untuk melaksanakan syariat itu. Kemudian haji juga begitu, bagi yang mampu saja, bagi yang mampu tidak wajib, menunjukkan bahwa Allah SWT menggunakan syariat Islam ini mudah. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan terlalu dipermudah, sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra, maka berilah peringatan dengan Al-Quran, sungguh bermanfaat peringatan itu. Ada dua pendapat ini, ada yang mengatakan bahwa fadzakir, berilah peringatan itu kepada orang yang memungkinkan untuk diberikan peringatan. Apa dasarnya? Ya karena ini terkait dengan metode dakwah. Kalau orang masih belum beriman, ya langsung diberikan dakwah terkait dengan bid'ah dan seterusnya, maka mereka akan menolak. Gitu. Maka ada tahapan-tahapan ketika berdakwah. Tentu yang dikuatkan pertama adalah akidah, ya, baru kemudian syariat-syariat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beri peringatan pasti bermanfaat peringatan itu. Pasti akan bermanfaat peringatan itu. Sayadzakkaru man yakhsha, akan mendapat pelajaran dari Al-Quran orang yang dia takut kepadanya, wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan Al-Quran itu, ya, orang yang celaka atau kafir. Jadi ada dua model orang ketika mendapatkan dakwah Al-Quran, ya, ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, maka bagi orang-orang yang beriman dia akan merasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan takutnya itu kemudian dia tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada orang kafir menjauhi begitu, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang celaka. Kemudian Allah berfirman, alladzi yaslan nar kubra, yaitu orang yang akan masuk ke api neraka yang besar. Yaitu orang-orang yang tadi menjauhi Al-Quran, mereka akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Bagaimana kondisinya di sana? Sumala yamutu fiha wa la yahya, kemudian tidak dia mati istirahat di dalamnya dan tidak pula hidup dengan tenang. Jadi ini Masya Allah, menderita sekali. Alhamdulillah min dzalik. Dikatakan mati nggak mati karena di neraka tidak ada kematian. Dikatakan hidup, disiksa terus sampai kemudian hilang kulitnya, dibakar, ya, dicapik-capik, ya. Kalau haus dikasih air panas yang kemudian bisa mengelupas kulit-kulitnya. Masya Allah. Seperti itulah kehidupan di neraka yang Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita bisa ke sana. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang dia mensucikan diri, yaitu orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia salat 5 waktu. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dan dia juga tidak meninggalkan salat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat.
wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat yaitu surga lebih baik dari dan lebih kekal. Jadi Masya Allah, kehidupan dunia ini hanya sementara saja, dengan kehidupan di akhirat abadi. Kehidupan dunia ini fana gitu. Ini kalau dibandingkan kehidupan akhirat dan dunia ini jauh sekali. Kehidupan di sana sempurna, ya, sempurna. Ya, kita punya uh, makanan di dunia, kalau kemudian kita makan, semakin lama kita semakin bosan. Tapi di sana nggak ada bosannya. Makan nikmat, makan lagi lebih nikmat lagi, makan lebih nikmat lagi lagi. Jadi Masya Allah, di sana tidak ada orang buang ingus, tidak ada orang buang hajat ya. Nah, semuanya nikmat ya. Makan sebanyak apapun maka akan terasa nikmat. Apalagi kalau kemudian bidadari-bidadari, Masya Allah ya, tidak bau, tidak buang hajat, tidak ada haid dan seterusnya. Kemudian kehidupan sana adalah kehidupan yang sempurna, sedangkan di dunia adalah serba kekurangan ya. Nikmat tapi pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Ya, itulah kehidupan dunia. Kemudian di sana kehidupannya, kalau kita membutuhkan apapun langsung ada. Kita butuh durian, kita butuh buah-buahan tertentu. Nggak nunggu musim, kalau di dunia ini menunggu musim. Dan seterusnya, itulah kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat yang sangat jauh berbeda. Maka orang-orang kafir yang terlalu mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya dia adalah orang yang celaka. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan di dunia. Inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya kabar ini benar ada di dalam mushaf-mushaf kitab-kitab yang terdahulu turun sebelum Al-Qur'an. Kabar-kabar seperti ini ya, terkait dengan kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu sudah ada dalam suhuf-suhuf ya. Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu 10 mushaf Ibrahim dan kitab Musa, yaitu Taurat ya. Kalau Nabi Ibrahim itu punya mushaf itu lembar-lembaran ya, firman Allah. Kemudian Taurat itu adalah kitab ya. Itu sudah termaktub di situ, sehingga orang-orang Yahudi ya, itu adalah kaum Bani Israel ya, salah satunya juga kaumnya Nabi Musa, mereka sebenarnya mengetahui hal ini, tapi kemudian mereka mengingkari ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.